Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Safatul Anam, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, program studi akuntansi. Etika profesi akuntansi merupakan salah satu mata kuliah yang saya ambil. Berikut deskripsi mata kuliah etika profesi akuntansi. Mata kuliah etika profesi akuntansi adalah inti dari kurikulum akuntansi yang membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika, nilai-nilai moral, dan standar profesional yang harus diperjuangkan dan dijunjung tinggi oleh seorang akuntan. Dalam dunia bisnis yang sangat kompleks dan terus berubah dewasa ini, peran akuntan tidak hanya sebatas pada pencatatan keuangan, tetapi melibatkan pengambilan keputusan strategis dan menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, etika menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari praktik akuntansi yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran mata kuliah etika profesi adalah untuk membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep dan teori etika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks profesional, dan diharapkan dapat menjadi profesional yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Berikut pembelajaran etika profesi akuntansi. 1. Pengertian etika profesi akuntansi. 2. Pengambilan keputusan beretika. 3. Lingkungan etika. 4. Etika akuntan. 5. Konflik kepentingan. 6. Iklim etika dan organisasi berintegritas. 7. Good corporate governance. 8. Ujian tengah semester. 9. Perlindungan hak pemegang saham. 10. Prinsip kesetaraan pemegang saham. 11. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 12. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. 13. Pengungkapan dan transparansi pengendalian internal. 14. Peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. 15. Peran stakeholder dan tanggung jawab korporat. 16. Ujian akhir semester. Teknik pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kontrak perkuliahan di awal semester dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Perkuliahan itu terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester yang dilaksanakan pada akhir semester. Teknik pembelajaran diawali dengan ceramah, di mana saya memberikan materi dahulu agar mahasiswa bisa mengerti maksud dan tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian, diskusi dilakukan untuk mendapatkan
feedback dari mahasiswa. Apakah mahasiswa bisa menangkap atau tidak menangkap materi yang telah disampaikan. Kemudian di akhir pertemuan itu saya lakukan tanya jawab untuk mengetahui apakah mahasiswa bisa menyerap semua materi yang telah saya sampaikan. Saya juga membagikan beberapa kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas, di mana mahasiswa akan mempresentasikan tema-tema yang telah dibagi pada awal perkuliahan dengan dipandu oleh dosen yang bersangkutan. Interaksi dengan mahasiswa selalu dilakukan walaupun di luar jam kuliah, sehingga semua informasi mengenai kuliah bisa tersampaikan dengan baik. Metode assessment dilakukan dengan beberapa instrumen, yaitu presensi kehadiran, penilaian sikap, pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut saya tunjukkan video pembelajaran saya dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan mata kuliah kita etika profesi. Saya rasa adik-adik semua tahu apa bedanya profesi dengan pekerjaan, ya. Kenapa kita harus belajar etika? Apa itu etika? Saya rasa etika merupakan sesuatu yang kerap sering kita lakukan setiap hari. Etika ini ada berbagai macam jenis, ya. Kita cara berbicara, cara menghadapi orang tua, cara belajar, cara makan, semuanya terkait dengan etika. Pada akhir pertemuan diharapkan adik-adik semua mampu menjelaskan etika dalam kehidupan sosial dan profesi. Yang kedua, memecahkan masalah sehubungan dengan masalah-masalah etika profesi. Misalkan prinsip-prinsip moral, ya. Jadi kalau misalnya etika kita ketemu dengan orang tua berbeda, kan? Antara kita ketemu dengan yang sesama, kemudian etika dengan guru, ya. Kemudian ada yang namanya moral. Kalau moral itu udah pasti ya hukumnya. Kalau moral itu kalau mencuri dosa, ya kan? Dihukum. Kenapa? Melanggar dari mengganggu orang lain, ya. Mau nggak mau mencuri memang dosa, tapi etika kita nggak pakai baju di rumah boleh, ya. Tapi nggak pakai baju di jalan, melanggar etika, ya. Etika ini di lain tempat beda, ya. Orang Aceh dengan orang Jawa beda. Kalau orang Aceh itu kalau ngomong agak keras misalnya. Kalau orang Jawa ngomongnya lembut. Sudah seperti itu. Yang jelas kalau etika ini dia bisa di berbagai tempat itu beda. Tapi kalau moral, prinsip moral itu sama, ya. Mencuri nggak boleh, mengganggu orang lain itu nggak boleh. Apalagi mencuri, mengganggu, membunuh, ya, itu udah jelas melanggar moral, prinsip moral. Tapi kalau etika kadang-kadang di tempat
bilik kita meludah dianggap menghina, kan? Ketemu kawan kita ludah, cuk, berarti itu udah menghina. Tapi kalau di satu suku di Afrika, kalau ketemu dengan kawan, ya, orang yang kita hormati itu meludah, ya. Syuk, berarti itu kita mohon. Kalau di apa contoh lainnya lagi? Kalau kita pegang kepala sama-sama kawan, boleh? Nggak boleh. Tapi kalau di luar negeri, ya nggak boleh pegang pantat. Main bola, gol, ya kan? Kalau mereka pegangnya kepala. Tapi kalau pegang pantat langsung dibuat menjadi pelecehan seks. Padahal kita lagi. Jadi perbedaan itu beda ketika di suatu tempat. Jadi di daerah beda, apalagi di negara-negara beda. Kita nggak boleh pakai baju nampak atas, kan? Kalau India itu biasa pakai sari nampak perut. Nah itu dia. Tapi kalau yang namanya membunuh itu di mana saja nggak boleh. Mencuri, merampok itu sama-sama nggak boleh. Jadi itu beda antara moral dengan etika. Itu yang perlu kalian tahu, ya. Nah kita perlu melakukan membuat sebuah etika profesi. Masyarakat awalnya hanya mengetahui bahwa pekerjaan itu adalah memang sebuah pekerjaan. Contohnya apa? Tukang kebun, ya. Tukang kebun itu awalnya cuma pekerjaan, tapi sekarang tukang kebun sudah menjadi profesi. Bagaimana dia menjadi sebuah profesi? Harus ada skill, pelatihan, sertifikasi, ya. Itu yang membuat suatu pekerjaan grade-nya meningkat. Dulu tukang buat kue, jual kue, tapi lama-lama karena keahliannya diasah terus, akhirnya menjadi chef, ya kan? Dulu tukang masak, sekarang chef. Chef itu bagaimana? Harus ada latihan, ya? Harus ada kursus, harus ada sertifikasi. Kalau sudah ada sertifikasi, berarti sudah sah. Kemudian selain chef, masalah dengan masalah kita, ya, MK kita, jurusan kita prodi akuntansi. Seorang mahasiswa awalnya cuma menjadi mahasiswa fakultas ekonomi, belajarnya banyak. Sekarang sudah dibagi ekonomi pembangunan, ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi, ya. Kemudian akuntansi dibagi lagi keuangan publik, ya. Kemudian muncul lagi perpajakan, ya. Kemudian dari masing-masing tadi berubah lagi, digali lagi sehingga ilmunya menjadi lebih spesifik. Akuntan menjadi auditor. Untuk menjadi auditor, kalau dulu tamat dari fakultas akuntansi, fakultas ekonomi jurusan akuntansi, dapat SE, dapat AK, langsung bisa mengaudit. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi, harus ikut ujian negara. Setelah ikut ujian negara, udah lulus, ikut ujian profesi untuk mendapatkan CA, Certified Accountant. Certified Accountant untuk mendapat gelar itu harus ikut kursus, ikut ujian. Nanti ada lagi yang namanya CAP, CPA, ya, Certified Public Accountant. Itu bisa buka praktek. Tapi untuk mendapatkan itu juga tidak bisa sekali, ya. Misalkan kita ambil contoh dengan kedokteran. Kenapa dibuat asosiasi profesi yang menyebut kedokteran gigi, ya? Kenapa dibuat? Supaya
bisa mengatur antara satu profesi. Dalam satu profesi itu dokter-dokter itu tidak saling berebut pasien, ya. Kemudian kalau terjadi malpraktek seperti apa, ya. Kalau dalam profesi akuntan itu tetap ada juga sanksi apabila akuntan tersebut melanggar etika, ya. Dalam profesi auditor, ya, akuntan ini juga harus diatur cara bekerjanya. Jadi tidak bisa sembarangan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, setiap akuntan ini harus ditingkatkan keahliannya. Apabila terjadi pelanggaran dalam pemeriksaan, itu akan diberikan sanksi oleh profesi, ya. Kira-kira bisa dimengerti? Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Bila. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa kita harus belajar etika profesi akuntansi? Ya. Kenapa kita harus belajar etika profesi akuntansi? Karena di dalam kehidupan ini, di dalam prakteknya itu akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, banyak rule-rule yang harus kita jalankan. Apabila suatu profesi tidak diatur, maka akan terjadi ibaratnya seperti hukum riba, ya. Yang kuat akan menggilas yang lemah. Makanya dibuatlah sebuah aturan, ya, etika seharusnya seperti apa. Misalkan apabila seorang klien datang ke sebuah kantor akuntan publik di mana dia sebelumnya telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebelumnya, ya, maka kantor akuntan publik yang baru itu berhak bertanya, meminta data tentang klien tersebut kepada kantor akuntan publik yang baru. Itu sudah menjadi ketentuan, harus diberikan, tidak boleh ditutupi. Kenapa? Ini menyangkut tentang tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan. Apabila ditutupi, maka prinsip transparansi dan kehati-hatian akan dilanggar. Laporan keuangan tadi yang akan diaudit akan dipakai oleh akuntan publik, akan dipakai oleh stakeholder untuk mengambil keputusan. Terutama keputusan apa? Keputusan investasi, keputusan ekspansi, ya, penjualan saham, ya. Kalau pemerintah untuk pembayaran pajak, ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang sering terjadi di lapangan itu bagaimana sih, Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan tadi itu memang merupakan suatu yang sangat dibutuhkan. Setiap perusahaan itu membutuhkan yang namanya informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tadi agar dia valid itu harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang independen, terutama yaitu kantor akuntan. Kantor akuntan publik tadi
itu sering ya apabila terjadi tawar-menawar masalah pembayaran, maka kadang-kadang yang namanya manusia dia akan tergoda, walaupun sudah dibuat sedemikian rupa sistemnya, tapi sering juga terjadi pelanggaran-pelanggaran. Case-case yang terjadi di kita itu sering itu biasanya terkait juga dengan uang ya, karena prinsip pembayaran bisa kong, dan ini akan menimbulkan sesuatu yang merugikan masyarakat. Kenapa? Contoh aja misalnya case yang terjadi adalah PT Garuda Indonesia penerbangan yang BUMN di negara itu pada saat itu harga sahamnya dari 400 hampir 500 per lembar ambruk ke 40 rupiah. Kenapa? Gara-gara Garuda Indonesia main mata dengan kantor akuntan publik, sehingga dibuatlah seolah-olah Garuda Indonesia ini laba. Tujuannya apa? Agar sahamnya naik. Memang naik, tapi ternyata Garuda Indonesia nggak lama kemudian sahamnya ambruk. Dia nggak sanggup bayar utangnya menumpuk, ya kan? Asetnya nggak mencukupi, akhirnya ambruk. Ya. Harga sahamnya turun menjadi 40 sampai 50 rupiah per lembar. Kemudian juga PT KAI. PT KAI juga melakukan kerjasama dengan kantor akuntan publik, sehingga kantor akuntan publik membuat laporan keuangannya menjadi lebih baik, padahal nggak seperti itu. Ya. Begitu juga kasus dengan Enron. Enron sama persis dengan yang tadi. Akuntan publik asal sudah kong kali kong sudah akrab dengan perusahaan, maka ingatlah pasti dia akan terjadi lebih ke pemalsuan data seperti itu, right? ya betul. Karena keinginan dari kan kita pernah belajar apa yang namanya teori agensi, ya. Ada konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Manajemen perlu sesuatu yang wah, gaji tinggi, bonus besar, ya. Sementara pemegang saham ingin saham itu dividen besar. Jadi manajemen berusaha menipu pemegang saham, sehingga terjadilah pelanggaran ini. Coba saya dari materi yang telah kita sampaikan tadi, yang telah saya sampaikan, saya ingin feedback dari kalian. Kira-kira kalau saya tanya apa perbedaan antara pekerjaan dengan profesi? Ya, silakan. Perbedaan utama antara profesi dan pekerjaan adalah dua segi dari segi keahlian. Cuma profesi memerlukan keahlian khusus, sedangkan pekerjaan tidak selalu memerlukan keahlian khusus. Nah, dari segi yang kedua yaitu identitas, profesi memberikan identitas profesional, sedangkan pekerjaan lebih terkait dengan aktivitas saja. Ya. Ada yang mau nambahkan? Berarti Pak, kalau dari pekerjaan itu bisa jadi ke profesi, misalnya pekerjaan itu lebih diahlikan, dan misalnya harus ada grade-nya, itu berarti dia harus lebih belajar lagi tentang pekerjaan itu biar menjadi seorang profesi. Ya. Setiap pekerjaan apabila dilakukan secara terus-menerus, fokus kita, maka dia akan menjadi sebuah profesi. Contoh misalnya kalau dulu ada orang yang suka nanam-nanam, ya, berkebun. Pada saat dia menanam sebuah pohon, dirawat, dibuat pohonnya diperkecil, namanya apa? Bonsai, ya. Akhirnya menjadi profesi bonsai, karena dia keahlian dia. Tapi kalau kita sendiri membuat bonsai, kalau ada ilmunya nggak bisa. Oke. Ya, dalam akuntan, ya, seorang akuntan itu harus profesional, ya. Kemudian selain profesional, dia juga dituntut mengenai
kehati-hatian di dalam melakukan pemeriksaan. Seperti apa tuh? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Terkait kehati-hatian mungkin gini ya Pak, lebih ke dokumen yang kita serahkan kepada profesi akuntan ini, jaga kerahasiaannya, jangan dibagikan informasinya keluar, kan itu dituntut untuk profesional. Terus jika tidak ada kepentingan dengan dokumen yang telah diaudit itu jangan dibagikan ke orang karena itu bersifat kerahasiaan. Ada prinsip kerahasiaan, kehati-hatian yang diberlakukan. Ya. Baiklah, dengan berakhirnya waktu, ya kan, maka mata kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung di minggu yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf atas kehadiran saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pemaparan perkuliahan saya untuk mata kuliah etika profesi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.